bisa ditentukan. Idzil lu'lu'i, karena al-lu'lu'i itu nisbatun adalah nama nisbat, ya, nisbat ilal lu'lu', ya, kepada lu'lu'. Nah, lu'lu' di sini ada lu'lu'. Ya. Lu'lu' apa? Permata, ya. Mutiara. Fashtaraka fiha rijalun katsirun. Maka di situ sama, ya, fiha dalam nama ini, nisbat ini, siapa? Rijalun katsirun, banyak orang punya nama lu'lu'i. Nah, karena ini kalau dinisbatkan kepada profesi misalnya atau apapun itu banyak sekali orang punya nama kayak begini. Ya itu. Kayak tadi misalnya Al-Jakartawi. Siapa itu? Ada berapa juta orang di Jakarta ini? Semuanya berhak disebut Jakartawi masalahnya. Nah itu. Wal ma'muni dan al-ma'mun yukra'u biduni tamdidil mim, dibacanya tanpa panjang, bukan mamuni, ya. Wala bil hamzis sakin ba'da, juga tidak tidak dikasih hamzah mati setelah mim. Nah, jadi dibacanya wal mamuni. Nah, itu kalau baca syairnya. Daruratan syair, ya karena darurat syair. Wa huwa ismun muhmalun aidan, ini juga nama yang muhmal tadi, ya. Karena banyak orang bernama al-ma'mun. Nah, fayudzannu. Nah, tapi diduga annahu, bahwa beliau itu huwal khalifah, salah satu khalifah minal khulafail abbasiyin, dari khalifah-khalifah daulah Bani Abbasiyah. Wallahu taala alam, ya Allah lah yang tahu. Sudah. Fa innaha, ya, nazaman ini nusibat, dinisbatkan ila hadainir rajulaini, kepada dua sosok sekaligus, dua tokoh sekaligus. Wahya ma'adami ta'ayyuni mu'allifiha, meskipun enggak jelas, meskipun tidak jelas mu'allifnya, azumatil faidah, tapi tetap nazaman ini besar sekali, ya, faidahnya, ilmunya, manfaatnya. Fal ulumu, adapun ilmu, wal hikamu, dan juga hikmah-hikmah, qad ta'ti, kadang memang datang, min rajulin, dari seseorang, majhulin, yang enggak jelas. Makanya ada ungkapan unzur ma qala wala tanzur man qala. Siapapun yang bicara itu enggak terlalu penting. Nah, yang penting substansinya. Kecuali dalam urusan apa? Nisbat lafadz kepada Rasulullah. Enggak boleh, ya. Khusus untuk nisbat lafadz kepada Rasulullah itu harus apa? Sammu lana rijalakum unzur man qala. Dalam riwayat hadis, khusus dalam periwayatan hadis, lafzan ataupun maknan, wajib unzur man qala, enggak boleh unzur maqala. Selain dalam riwayat hadis, unzur maqala. Nah, Anda belajar ilmu akhlak, unzur maqala, wala tanzur man qala. Belajar ilmu bahasa Indonesia, unzur maqala sudah, enggak apa-apa. Mau gurunya itu anak kecil, bodo amat. Mau gurunya itu orang yang enggak sarjana, enggak penting. Yang penting dia memang orang yang bisa. Apa yang dikatakan? Oh, yang dikatakan benar, bagus, ambil. Anda belajar ilmu hikmah, undur maqala sebenarnya. Undur maqala. Belajar Al-Qur'an gimana? Sebenarnya juga masih undur maqala. Oh, benar kok isinya. Bagus kok. Sebenarnya kayak begitu juga. Cuma ketika dalam kondisi seperti itu, Anda itu jangan mencoba-coba jadi imam. Jadi imam dalam konteks satu komunitas, bukan imam sholat gitu, ya. Imam sholat nggak apa-apa. Imam dalam pemimpin ilmu gitu loh. Pemimpin keilmuan yang kemudian berfatwa ini. Padahal Anda nggak punya pegangan. Nah, itu yang rawan. Nah, sekarang ini yang banyak kayak begitu. Orang nggak punya pegangan, dalam artian itu nggak tahu gurunya siapa, kemudian berfatwa sana sini, menyalahkan sana sini, memerintahkan sana sini, mengharuskan ini itu. Nah, itu yang menjadi bermasalah. Kalau untuk konsumsi pribadi, untuk keluarganya, kalau menyuruh orang sebatas anjuran, motivasi, nggak apa-apa itu. Orang nggak punya guru juga nggak apa-apa. Ya, kalau sebatas memotivasi. Tapi kalau mewajibkan orang, mengharamkan orang, nah, ya, haram, nggak boleh itu, ya. Ya, itu jangan. Kenapa? Perlu itu, mankolanya itu perlu. Undur mankolanya itu tetap perlu. Undur mankola itu maksudnya ada sanad itu tadi, ya.
Harus. Ya. Supaya apa? Anda kokoh. Hasil bacaan kita sendiri itu kalau nggak ada yang mengajarkan, nggak ada irsyadi ustadin, nggak ada petunjuk guru, itu nggak kokoh. Sekarang kita baca begini, oh iya, nanti ada orang lain ngomong, berarti bacaan saya tadi salah. Tapi kalau ada gurunya, Anda kuat, Anda pede itu. Kata guru saya itu ngutip, apalagi gurunya sudah wafat, wah nggak bisa digugat itu, nggak bisa didebat. Kalau gurunya masih hidup itu masih bisa. Kata siapa? Guru saya. Guru kamu mana? Itu masih hidup. Oke, bawa sini, saya mau debat dengan beliau. Itu masih bisa kalau gurunya hidup. Makanya kalau gurunya meninggal, sudah meninggal itu aman. Jadi kayak hari ini nih, orang ngutip Pak Kiai itu kuatnya luar biasa dibandingkan saat dulu Pak Kiai masih hidup. Orang ngutip beliau masih bisa ragu-ragu itu. Kenapa? Kalau orang nggak percaya, tinggal ya udah tanya aja pada guru saya. Nah, tapi kalau sekarang beliau sudah nggak ada, Anda berhujjah pakai kaul beliau, pakai pendapat beliau, nah itu gampang. Baca aja buku beliau. Sudah orang sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Mau debat siapa gitu? Yang didebat orang sudah yang disempurnakan, sudah aman dari fitnah, dalam arti pemikirannya itu nggak berubah lagi, sudah pemikirannya sudah tetap. Nah gitu ya. Mana tadi? Azumatil faidah, ya tetap besar sekali faidahnya. Min rajulin majhul la tu'rafu ainuhu wala haluhu, yang enggak diketahui sosoknya wala haluhu, dan juga enggak diketahui keadaannya. Apakah orangnya pinter atau enggak diketahui. Apakah orangnya memang ahli dalam bidang ilmu ini atau tidak, enggak diketahui. Sosoknya saja enggak diketahui tadi ya, karena enggak jelas namanya. Nisbatan ai innaha mansubatun ilaihima nisbatan duna isnadin. Ya. Manzumah ini dinisbatkan kepada Al-Lu'lu'i dan Al-Ma'mun, ya, dengan nisbat yang tanpa sanad, nggak ada sanadnya, dari siapa. Tahu toh Imam Ibnu Abdul Bar langsung menunjukkan mansubun qila ila lil Ma'mun wa qila lil Lu'lu'i. Inda Ibnu Abdul Barri, menurut Imam Ibnu Abdul Bar, ai inda kitabihi, yaitu ada pada kitab beliau Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi. Minhu, dari beliau Ibnu Abdul Bar, wijdatan, kami mendapatkan ini secara wijadah, dengan cara menemukan. Ai kama najituhu, ya sebagaimana kami juga mendapati teks ini minhu, dari beliau wijadatan, ya secara wijadah, fi kitabihi, di kitab beliau inda tahqiqi hadil manzumah, ya ketika menahqiq, mempelajari manzumah ini, allati hafazna ala qiraatiha qabla kulli darsin, yang selalu kami langgengkan untuk dibaca setiap memulai pelajaran. Walamma wafaqanallahu ala dzalika, ketika Allah telah memberikan taufik kepada kami untuk menulis hal ini, untuk mensyarah ini, bidayatan, dimulai ya minas sa'ati saminati, pada jam 8 tamaman, tepat setelah apel. Waktu itu nulisnya saya masih ingat. Nah, ini masih ikut apel dulu. Ya, setelah apel ngapelin ini MDU. Minas sa'atis saminati, pada jam 8 tepat, sabah yaumil khamis, ya pagi hari Kamis, awwala syahrillahi Muharram, tahun baru Muharram, ya tahun 1442. Al muwafiq bil 20 khalawna min syahri Agustus, ya tepatnya lagi bertepatan dengan 20 Agustus 2020. Ila an atmamna dzalika, sampai selesai paripurna, ya hal itu semuanya, pensyarahan semuanya, ya terkendala sebenarnya, ada kepotong untuk bikin LPG, bikin macam-macam, itu akhirnya memakan waktu 7 bulan. Ba'da sab'ati asyurin, setelah 7 bulan, ya setelah semuanya selesai, judulnya belakangan. Makanya kalau Anda nulis buku itu jangan mentingin judul dulu deh, judul itu belakangan saja. Kalau awal itu judul sekedarnya aja untuk motivasi, oke lah, bikin judul sedapatnya nggak apa-apa untuk awal. Tapi jangan kemudian mikir judul terus nggak jalan-jalan, itu menghambat. Saya setiap kali mahasiswa konsultasi, Ustaz, kasih saya judul untuk skripsi, loh Anda skripsi kok minta judulnya itu? Judul mah gampang gitu. Itu dipastikan kalau orang nanya judul, dipastikan dia nggak bisa nulis isinya itu. Tanyalah masalahnya. Masalah apa yang menarik untuk saya kaji? Nah, apa kira-kira yang masalah yang menarik untuk dikaji?
Masalah judul belakangan saja. Saya selalu nulis buku apapun itu judul itu belakangan. Di awal sudah nulis. Ini judul saya ganti berapa kali. Pertama dulu judulnya saya agak panjang. Irsyadut Talib ila asnal matalib gitu. Misalnya kayak gitu. Ila asnal matalib fi syarhi manzumati adabut talab. Oh, panjang sekali. Awalnya kayak gitu, nggak apa-apa. Habis itu berubah menjadi Aunul Wahhab fi halli alfazi manzumati adabut talab. Terinspirasi dari Aunul Ma'bud. Pernah juga menjadi Dalilut Tullab ila manzumati adabut talab. Ya ganti-ganti sampai akhirnya setelah selesai 7 bulan ya baru muncul. Kenapa nggak ambil nama dari yang ada di nadhamat ini saja ya? Di bagian akhir muncul idzan lakana samtu min khairiz zahab atau min ainiz zahab. Nah, maka ini saja ainiz zahab cocok dengan tolab. Nah, ini. Ya, ainiz zahab samainahu kami beri nama, kami beri judul kitab ini bi ainiz zahab dengan nama ainuz zahab fi halli alfazi manzumati adabit talab. Sumber emas ya, sumbernya emas fi halli ya yang isinya ya kupas tuntas lafat-lafatnya manzumah adabut talab ya. Muqtabisan ya, hal ini disarikan min lafzi sahibil manzumah dari diksi yang dibuat oleh pemilik nadhaman ini sendiri fi khitamiha di akhirnya mutafailan bihi ya menjadi doa lah ya. Sebagai doa harapan itu namanya istilahnya kalau ada ini permintaan apa namanya istilahnya itu bahasa anak muda itu loh. Suka ada meteor jatuh, kamu punya apa itu request ya request atau apalah gitu ya. Wish make a wish ya sebagai harapan. Ya sebagai doa mutafailan tafaul itu doa sebagai doa. Nah, Anda ini kan dikasih nama baik-baik, tafaulan semua. Lutfi. Itu tafaulan supaya jadi anak yang lembut. Siapa lagi? Faza supaya jadi anak yang beruntung, yang sukses. Nah, semua orang itu kan nama-nama itu kan ada tafaulnya, ada doanya. Gitu ya. Tafaul namanya apa? Tafaul. Optimisme. Nah, dengan nama itu optimis anak ini nanti sukses. Dengan nama ini optimis nanti anak ini jadi anak yang baik, yang lembut. Dengan nama ini optimis anak ini nanti jadi anak yang terpuji dan sebagainya. Nah, gitu. Mutafailan bihi ya supaya ya harapannya dengan kitab ini orang itu bisa mengais banyak sekali emas, tapi emas di sini bukan harta itu. Emas dalam arti apa? Ilmu yang luar biasa berharga dengan adab itu tadi. Liyakuna hadzal amalus saghiru supaya ya amal kecil ini ya, amal kecil berupa buku ini ya, karya kecil ini, amal itu karya. Ya, liyakuna hadzal amalus saghir supaya karya kecil ini menjadi ainan sumber min uyuniz zahab, salah satu dari sumber-sumbernya emas, wayan bu'an min yanabihi, ay sumber-sumbernya liman yatahalla untuk siapapun yang berhias diri bi adabi talab dengan adab pencarian ilmu, pencarian harta ya, apapun itu ada adabnya, talab pokoknya. Minat tulab ya, yaitu para pencari ilmu, pencari apapun itu, pencari Tuhan. Wallaha hanya kepada Allah nas'alu ya kami memohon minta an yukhallisa supaya Allah menjadikan kami tulus, menjadikan tulus a'malana, amal-amal kami, perbuatan kami, karya-karya kami liwajihil karim ya, untuknya semata ya, untuk dia semata, untuknya semata. Wa ayyursyidana dan supaya Allah menunjukkan kami bihadzal amali dengan karya al-mutawadi, karya yang ya biasa, karya yang rendah ini, ila ma huwa asna matalibina kepada wish tadi ya, kepada permintaan kami yang paling tinggi, cita-cita kami yang paling tinggi.
ya, permohonan kami yang paling tinggi, harapan kami yang paling tinggi. Wa huwa, yaitu apa? Yang harapan tertinggi kita, ridhahu ta'ala, ridhonya Allah. Wa yataqabbala hadzal amala, dan semoga Allah menerima karya yang sedikit ini, wa yanfa'a bil Islam wal muslimin, dan Allah menjadikan ini bermanfaat untuk Islam dan juga umat Islam. Wa huwa ala dzalika qadir, bagi Allah itu mudah, Allah Maha mampu untuk menjadikan itu semuanya. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in wa sallama tasliman katsira wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Oke, dikit lagi. Masih ada kan di situ? Oke. Ya, kita baca bersama itu. Wa'lam bi annal ilma. Wa'lam bi annal ilma bit ta'allumi wal hifzi wal itqani wat tafahumi. Oke. Nah, di situ taktiknya, cara membaca gitu ya. Wa'lam bi annal. Nah, itu kalau membaca nazam, baca arut, cara baca kayak begitu, bukan berdasarkan tulisan. Ya, untuk menyusun nazaman itu jangan berdasarkan tulisan, tapi berdasarkan bunyinya. Nah, nanti ada pola-polanya, ada rumus-rumusnya di situ ya. Oke. Tapi kita nggak usah bahas itu, lama nanti. Ya. Nanti kalau Anda sudah belajar ini, ya saya kira yang nanti dapat mata kuliah arut pasti akan dapatlah seperti ini. Oke, al-babul awal, bab 1, Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlihi, yang isinya adalah kumpulan ya, yang mencakup penjelasan-penjelasan tentang ilmu, apa itu ilmu, hakikat ilmu, wa fadlihi, dan keutamaan ilmu. Kita belajar itu sebaiknya tahu keutamaan-keutamaannya, tahu hakikat yang kita cari, yang kita pelajari. Anda semua datang ke sini itu supaya apa? Supaya dapat ilmu. Nah, ilmu itu apa? Pernah nggak mikir ilmu itu apa? Ilmu itu apa? Hah? Mutiara. Oh, ilmu itu mutiara. Ilmu itu apa? Ada lagi? Pengetahuan. Ilmu itu apa? Pemahaman. Nah, masing-masing beda toh. Nah, sekarang berarti yang kesini pengen dapat pemahaman, berarti pengen paham. Yang sini pengen dapatnya pengetahuan, dapat pengetahuan. Jadi harus tahu dulu. Ya, pengen dapat mutiara, insya Allah dapat. Ya, mutiara ilmu kan, kata-kata mutiara kan bagus tuh. Ya, kata-kata mutiara, kata-kata yang berharga. Nah, harus tahu dulu apa itu hakikat yang kita cari. Jangan sampai nanti Anda sudah lulus lama di sini, nggak tahu, saya nggak dapat apa-apa loh. Padahal Anda sudah dapat ilmu, tapi karena nggak ngerti ilmu itu apa, akhirnya merasa nggak dapat apa-apa. Gitu. Atau sudah merasa dapat ilmu padahal belum. Kenapa? Karena bayangannya ilmu itu adalah berupa hafalan saja. Ternyata hakikat ilmu itu bukan cuma hafalan. Sudah lulus cuma dapat hafalan doang. Akhirnya nggak dapat ilmunya. Makanya harus paham dulu apa hakikat ilmu, supaya nanti kita semua ketika sudah lulus dari sini itu betul-betul bisa tahu, oh ini saya sudah dapat segini. Atau sebelum lulus sudah bisa paham, saya sudah dapat segini, saya akan dapat apa saja, saya belum dapat apa, sehingga saya harus mencari gimana caranya. Nah, harus tahu hakikatnya dulu yang dicari apa itu ilmu. Nah, di sini nanti kita bahas dulu apa itu ilmu. Wa fadlihi, dan keutamaannya. Ketahuilah keutamaan ilmu supaya semangat. Ya, orang itu bisa belajar, bisa memperoleh ilmu itu kalau dia punya semangat, wahirsin. Alala, ayo bareng-bareng. Alala tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika an majmu'iha bi bayani zakain wa firsin wa stibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadzin wa tulis zamani. Oke. Nah, situ ada apa? Wahirsin. Harus punya semangat. Kalau nggak punya semangat, ya diartikan ambisi ya, keinginan kuat kan semangat. Untuk bisa punya semangat, punya keinginan kuat apa? Ketahuilah keutamaan ilmu. Apa sih untungnya kalau orang punya ilmu? Kira-kira untungnya apa? Mungkin ada yang berpikiran, oh bisa dapat kerjaan, Ustaz.
Berarti motivasinya itu, ya itu motivasi, nggak apa-apa sebagai motivator. Akhirnya menjadi semangat belajar karena bayangannya kerja. Ya mungkin yang dibayangkan emang itu. Ya silahkan saja. Tapi yang membayangkan lebih dari sekedar dapat kerjaan, dapat jodoh Ustaz. Wah, maka ketika dapat kerjaan merasa belum cukup ini. Wah, saya sudah dapat ilmu kerja, tapi saya belum dapat ilmu tentang perjodohan. Berarti saya belum. Nah, tapi yang niatnya lebih tinggi lagi, niatnya adalah mengenal Allah. Wah, bisa mengenali kehadiran Allah. Masya Allah, itu sudah dapat ilmu apapun itu merasa wah ini ilmu itu bukan cuma sekedar untuk nyari kerjaan dan sebagainya gitu. Nah itu harus tahu keutamaan. Nah, ketika keutamaan, ketika saya udah kenal Allah maka saya akan begini. Ketika saya dapat kerja saya akan bisa ini bisa itu. Ketika saya udah ketemu jodoh saya akan begini begitu. Nah itu yang keutamaan, itu yang motivasi. Fadailul amal, keutamaan amal itu penting untuk tadi memotivasi diri. Makanya kalau Anda baca kitab Fadailul Amal, di sana ada banyak hadis dhaif, itu sebatas untuk motivasi diri, nggak apa-apa. Motivasi, tapi jangan dijadikan sebagai argumentasi. Lalu menyalahkan orang lain atau membenarkan diri sendiri. Oh, yang saya lakukan udah pasti benarnya. Ini dasarnya hadis yang sangat dhaif. Nah, kamu yang salah karena kamu nggak ada hadisnya. Nah, misalnya kayak gitu. Nah, itu namanya argumentasi. Tapi kalau memotivasi, ternyata ada yang punya pikiran kayak gitu ya. Oke, menarik ini. Jadi beramal dengan hadis dhaif itu seperti Anda beramal dengan pepatah kata mutiara. Nah, itu beramal dengan hadis dhaif itu sama dengan kayak gitu. Untuk motivasi diri. Ya, rajin pangkal kaya, gitu ya. Bener ya? Pandai, iya. Pandai. Hemat pangkal pandai. Kaya. Hemat pangkal kaya. Nah itu, hemat pangkal kaya. Nah, itu kan sanadnya nggak jelas, bukan hadis. Boleh nggak ada beramal dengan itu? Terus ngirit gitu. Boleh. Kan untuk motivasi diri. Jadi beramal dengan hadis dhaif itu samakan dengan tadi itu, dengan ya memotivasi diri menggunakan kata-kata bijak, kata-kata mutiara. Maka jangan dinisbatkan kepada Rasulullah. Cukup udah itu min rajulin majhulin gitu. Dari orang nggak dikenal. Pokoknya dulu diajari begini, ya orang-orang tua dulu ngajari begini, ya itu untuk motivasi nggak apa-apa. Tapi jangan dijadikan dalil, jangan dijadikan argumen. Kamu nggak hemat, kamu bakal miskin. Nggak juga. Ada orang yang boros, tapi nggak miskin juga. Nah itu jangan jadi dalil. Kalau jadi dalil itu berarti kamu menghujah, atau saya hemat nih pasti saya kaya, kalau nggak kaya itu jadi stres Anda kalau kayak gitu. Sudah ngirit bertahun-tahun tapi nggak mau kerja, ngirit banget sudah. Makan itu pokoknya satu piring itu untuk 3 hari, saking ngiritnya. Tujuannya apa? Supaya kaya. Ternyata sampai 50 tahun hidup begitu nggak kaya-kaya juga. Nah, kenapa? Dalil tadi menjadikan dalil, lalu menyalahkan. Ini siapa sih dulu yang bikin hemat pangkal kaya itu siapa? Kok menyesatkan banget? Nah, salahnya Anda menjadikan kata mutiara yang nggak jelas dasarnya sebagai dalil. Kalau sebagai motivasi nggak apa-apa. Wah, hemat itu kayak gini. Nanti jadi kaya. Oke. Ya, rajin itu kayak gini. Nanti saya jadi pinter. Ya itu motivasi nggak apa-apa. Sekedar untuk itu. Tapi jangan menisbatkan kepada Rasulullah. Yang kedua, jangan dijadikan sebagai dalil. Menjadi dalil itu kayak jadi argumen tadi itu. Pembenaran diri, menyalahkan orang lain itu dalil. Qauluhu wa'lam ayyuhat talib. Wa'lam ayyuhat talib. Wa'lam ketahuilah ayyuhat talibu wahai para pelajar. Al wawu istinaf. Wawu di sini untuk ya permulaan saja. Enggak ada fungsinya apa-apa gitu, bukan wawu ataf. Bi annal ilma, bahwa ilmu alladzi huwa yang artinya adalah idrakus syai'i bi haqiqatihi. Idrak itu apa? Menemukan sesuatu bi haqiqatihi, secara hakikatnya. Menemukan sesuatu, memahami hakikatnya. Ya, mendapatkan hakikatnya. Jadi hakikat dari buku itu apa? Apakah kalau buku itu bisa saja diartikan dengan kumpulan kertas dijilid jadi satu, lalu ada tulisannya, itu buku. Atau enggak ada tulisannya juga sudah buku.
Tapi hakikat buku itu apa? Kandungannya, ilmunya kan. Nah, ketika Anda sudah tahu isinya, berarti Anda tahu kitab. Anda paham kitab. Itu ilmu. Tapi kalau cuma pengetahuan, buku itu apa? Buku adalah kumpulan kertas yang dijilid jadi satu. Ya, itu sudah pengetahuan, tapi nggak ilmu, karena Anda nggak dapat hakikatnya. Walladzi huwa, ya, ilmu itu min afdali daruriyatil bashar, ya, termasuk kebutuhan primer yang paling utama, kebutuhan primer manusia yang paling utama, ya, kebutuhan primer yang utama. Jadi ada kebutuhan primer kita apa? Kebutuhan primer kita apa aja? Makan, minum, tempat tinggal, ya toh, sama kuota dan charger. Sekarang kan itu kebutuhan kuota. Mendingan Anda nggak punya makan gitu kan, nggak punya duit daripada nggak punya kuota itu. Ya toh? Nah, sekarang punya duit doang, nggak punya kuota, ngenes. Punya kuota, nggak punya duit, santai. Tersesat di jalan, nggak punya duit sama, aduh bekal saya udah habis. Kuota masih ada, baterai masih ada, oke, telepon phone a friend. Nah, atau apa? Telepon ojek online. Nah, antarkan saya pulang. Selesai. Nah, yang penting kuota ada, terus baterai masih ada. Jadi kebutuhan primer hari ini itu. Ya. Nggak punya nasi nggak apa-apa, yang penting kuota ada. Kirim saya nasi sekarang juga, gampang. Nggak punya tempat tinggal, nggak apa-apa, yang penting punya charger. Iya kan? Tersesat di mana misalnya, dikirim ke Papua, tersesat. Nggak punya tempat tinggal, aduh mau ke siapa, kenalan nggak ada. Nggak ini semuanya, kuota masih ada, baterai masih ada, santai, telepon, ayo. Nah, saya lagi di sini nih. Gimana caranya? Oke, saya bookingkan hotel di sana. Aman sudah. Oke. Kecuali pakaian ya. Pakaian tetap primer. Mendingan pilih nggak punya kuota atau nggak punya baju sama sekali. Oke ya. Itu tadi semua kebutuhan primer. Tapi itu bukan kebutuhan primer yang afdol. Kebutuhan primer yang afdol itu ilmu. Cuma punya kuota, nggak punya ilmu, percuma. Buat apa? Jadi ini HP ada kuotanya. Ini apa ini? Barang apa? Nggak punya ilmu teknologi. Ya toh? Nah, itu. Maka yang paling utama punya apa itu? Makanan banyak, tapi nggak punya ilmu tentang makanan. Cuma dilihatin aja ini apa ya? Ya persis kayak binatang itu. Ada makanan enak, dia cuman biasa aja, santai aja gitu. Karena nggak punya ilmu tentang makanan tadi itu. Nah makanya dari sekian banyak kebutuhan primer itu, yang paling utama kebutuhan primer itu adalah kebutuhan primer yang berupa ilmu. Nah cuma seringkali orang nggak merasa itu kebutuhan primer. Nah itu ya. Nah, makanya di sini harus disadarkan kita itu supaya kita ngeh bahwa kebutuhan primer kita itu ilmu, dan kebutuhan yang utama primer kita itu adalah ilmu. Wabihi, dengan ilmu itu fuddila, ya, fuddilal basyaru, fuddila diunggulkan siapa? Basyar, manusia, ala sairil makhlukin, atas ya setiap makhluk yang lainnya, semua makhluk yang lainnya kalah yang lainnya. Manusia dengan binatang itu mirip, dengan monyet itu mirip. Malah ada penelitian yang menyatakan bahwa nenek moyang kita itu, nenek moyang manusia itu adalah monkey. Ya, makanya ada sama-sama man. Q-nya hilang jadinya tinggal man, manusia. Nah itu. Karena dulunya kayak itu, makanya bentuknya mirip, gayanya mirip, jalannya mirip, nafsunya juga mirip. Bahkan makannya juga mirip sama. Yang bedakan apa? Ilmu. Dia menjadi tunduk kepada kita karena kita punya ilmu. Tapi kalau kita nggak punya ilmu, kita kalah oleh harimau. Kita kalah oleh apa itu? Ular. Bagi yang punya ilmu, ada ular kayak ada harimau kayak santai saja karena dia punya ilmunya. Nah, bahkan kalau kita nggak punya ilmu, kita diperbudak oleh binatang. Nah, itu makanya dengan ilmu itulah. Kalau ini berarti kebutuhan primer kita di situ. Karena kita punya ilmu, binatang pun kita makan. Bukannya binatang yang makan kita. Jadi kalau binatang makan kita, itu berarti kita saking bodohnya dan binatang itu saking pinternya gitu.
Nah, gitu. Wabihi dengan ilmu itu naja, selamat ya siapa manusia min fitnatid dunia dari ya berbagai macam fitnah dunia. Ya, cobaan-cobaan dunia wal akhirah dan juga cobaan akhirat wa adzabiha dan juga dari siksanya akhirat. Wabihi dengan ilmu itu juga tamat sempurnalah sa'adatud daraini kebahagiaan di dua negeri, dua dunia tadi itu. Di dunia dan juga di akhirat. La yunalu ilmu itu tidak bisa diperoleh illa bi ihda arba'ati turukin kecuali dengan salah satu dari 4 cara. Hunna yaitu awalan bit ta'allumi dengan ta'allum. Apa itu ta'allum? Ai al mujahadatu bersungguh-sungguh berjuang. Al mujahadatu berjuang fil khusuli untuk mendapatkan alal ilmi terhadap ilmu wa takallufi alaihi dan memaksakan diri alal alaihi terhadap ilmu. Jadi orang belajar itu harus memaksakan diri, harus bersungguh-sungguh, mujahadah. Belajar itu nggak bisa dengan enak-enakan, dengan santai. Harus mujahadah, harus sakit-sakitan. Pak Kiai selalu mengajarkan kita la yunalul ilmu birohatil jism. Ilmu itu nggak bisa diperoleh dengan tubuh yang rohah, yang enak-enakan, yang nyaman. Anda tidurnya di kasur spring bed itu nggak bakal bisa belajar itu. Bisa tidur doang. Makan semua dilayani serba enak, tinggal pencet, datang. Itu nggak bisa dapat ilmu. Yang kayak gitu itu. Kenapa? Yang dipikir pasti karena tinggal pencet, makan ini. Setelah makan ini, wah ngeklik ini kayaknya enak nih. Ngeklik makanan ini lagi enak nih. Habis ngeklik ini, ngeklik pakaian ini, ngeklik sepatu, ngeklik ini, ngeklik sepeda, ngeklik. Akhirnya apa? Nggak ngeklik ilmu sama sekali. Ya toh? Nah, kalau kita udah ngeklik itu pasti itu. Yang kita klik itu apa itu? Kemarin saya ngobrol sama kawan-kawan Nabawi. Coba saya lihat analitiknya situs Nabawi yang setiap hari ada postingan itu. Ternyata apa? Pembacanya gimana? Pembacanya rata-rata di usia mahasiswa. Kebanyakan dari Jakarta. Berarti ada Darussunnah semua ya. Terus kemudian berapa lama durasi membacanya? Rata-rata durasi membacanya nggak nyampe 1 menit, hanya beberapa detik, hanya sekitar 10 detik. Loh, ini rata-rata pembacanya, padahal artikelnya panjang-panjang kalau saya lihat. Yang kalau diukur pakai analitik itu satu naskah yang diterbitkan oleh Anda itu dibaca sekitar 3 menit sampai 4 menit. Tapi pembacanya kenapa cuma membaca cuma 10 detik? Berarti apa? Klik judul, penulisnya siapa, scroll. 10 detik, tutup. Nggak dapat apa-apa. Itulah bisa terbaca semuanya. Ya, di pembaca kita, analitik kita, perilaku pembaca Nabawi kita. Nah, berarti harus ada evaluasi itu kayak gitu. Gimana caranya biar menarik? Entah itu judulnya dibuat yang bombastis lah, apalah gitu ya. Supaya menarik. Bahasanya mungkin kurang menarik sehingga pembacanya rata-rata anak Jakarta ya sekitaran sini, membacanya cuma 10 detik, berarti kan gini doang. Nah, nggak dapat apa-apa. Nah, kayak gitu itu nggak takalluf. Sekarang kita ngeklik itu nggak ada takalluf. Kalau takalluf itu betul-betul saya penasaran, wah ini rela ngedownload, rela ngeprint, rela wah hujan-hujan pun wah itu mujahadah takalluf. Itu yang dapat banyak ilmu. Orang yang sungguh-sungguh itu. Ngantuk-ngantuk di bela-belain aja udah. Meskipun nanti ujung-ujungnya sampai sini juga ketiduran, itu mujahadah, itu namanya takalluf. Beda kan dengan yang aduh ngantuk nih, udah di kamar aja deh. Nah, itu enggak takalluf, enggak mujahadah namanya, enggak memaksakan diri. Yang kayak gitu itu enggak dapat ilmu. Ya. Nah, lagi males, aduh males apa ya kira-kira alasannya ya? Kayaknya gatel. Aduh saya lagi sakit, Ustaz. Sakit apa? Sakit gatel. Gini doang. Nah, terus alasan, terus tidur. Itu namanya nggak mujahadah, nggak takalluf, nggak memaksakan diri. Kalau cuma gudik apa itu saya juga pernah ngalami kali gitu ya. Namanya gudikan full 3 bulan duduk itu cuman kayak gini, itu pun pas ujian. Wah, namanya megang pulpen itu harus kayak gini gitu. Kenapa? Sini penuh dengan itu biasa aja. Ya enggak kita enggak izin, enggak bolos, masuk saja. Yang namanya cantengan selama 4 tahun sepatu diinjek doang gitu. Sampai berapa kali ditegur oleh BP atau BK dulu namanya itu. Nah, siswaan gitu.
itu sepatu kok diinjek, setelah dibuka, oh iya maklum, cantengan, wah itu, yang kayak begitu itu. Tapi tetap kita masuk aja, jalan aja, gitu. Nggak usah kemudian bahwa nanti ditegur, nanti di apa, anggap aja itu bagian dari perhatiannya guru, perhatiannya orang yang menegur, berarti sayang, gitu. Jadi ya belajar itu harus kayak gitu, harus siap ditegur, siap dimarahi, siap sebagaimana juga kita siap dipuji, diapresiasi, siap sakit juga sebagaimana siap seneng. Itu namanya kita rela, ridho, itu namanya raditu billahi robba, itu kayak gitu. Bil islami dina, ibu Muhammadin nabi wa rasulah, suka ataupun duka ya kita jalani. Nah, itu namanya ta'allum, belajar, memaksakan diri, mujahadah ya, supaya dapat sesuatu itu. Fat ta'allumu, adapun kata ta'allum itu mustaqun ya, dibentuk minal ilmi, dari kata ilmu. Wal ilmu, adapun kata ilmu itu sendiri lughatan secara bahasa itu ma ya'lamuhul mar'u, apapun yang diketahui, apapun yang diketahui oleh seseorang. Wa amat ta'allum, adapun ta'allum fahuwa tafa'ulun, itu mengikuti pola tafa'ul min alima ya'lamu, dari bentukan kata alima ya'lamu. Bi ziyadati ta'i fi awwalihi, dengan tambahan tak di awal, ma'atat fi aini fi'lihi, didobelkan ainnya, berarti ta'allama, lamnya itu yang didobelkan. Tufidu, maknanya apa? Makna takalluf, punya makna memaksakan diri tadi itu. Ya, harus memaksakan diri. Famin sama, dari situ annal ilma, bahwa ilmu la yunalu illa bitakallufi alal ilmi, enggak bahkan bisa diperoleh illa bitakallufi, kecuali dengan memaksakan diri alal ilmi, untuk tahu. Paksa diri kalian untuk tahu, sehingga kalian bisa betul-betul tahu. Bimakna istaklama, ta'allum itu punya makna, di samping takalluf juga punya makna istaklama. Nah, berarti maknanya punya makna tolak juga, istaf'ala. Kapan itu punya makna istaklama? Wa dzalika fi ma yahtassu, ini khusus ya bitolabi, ketika berkenaan dengan tolab. Habis. Oh ya, dikit lagi. Wal i'tiqadi, dan juga keyakinan. Sehingga ta'allum itu apa? Tasawwuru kasyai' annahu ala sun'ati aslihi. Anda bisa terbayang, tergambar di benak Anda terkait dengan apa yang ingin Anda ketahui. Saya pengen tahu HP itu kayak apa sih? Kalau Anda belum tergambar di sini HP itu kayak begitu, oh kayak ini fungsinya, belum terbayang, berarti Anda belum paham. Jadi kalau Anda sudah, itu belum ilmu. Kalau Anda sudah terbayang dengan utuh dan sempurna, oh seperti ini, pas kebayang, itu namanya ilmu. Makanya ilmu itu, orang dengan ilmu itu pasti bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Ini bakal kayak gini, itu namanya ilmu. Jadi kalau belum sampai kayak gitu, sebenarnya itu belum menjadi ilmu yang hakiki, baru sebatas pengetahuan saja. Fayakunu makna ta'allum, maka makna ta'allum itu apa? Thalabul ilmi, kalau gitu. Makna ta'allum itu ya thalabul ilmi, isti'lam. Ai al-i'tiqad alal ilmi haitsu idza qulta ta'allamtul amra. Atau maknanya juga i'tiqad alal ilmi, Anda yakin dengan apa yang Anda ketahui. Ilmu itu disebut ilmu kalau dia menghasilkan keyakinan. Kalau dia menghasilkan keraguan, itu belum ilmu. Jadi makanya proses menjadi ilmu itu kadang ragu-ragu dulu. Bener nggak ya? Bener nggak ya gitu. Ujian itu diuji kan, ragu-ragu. Kayaknya ini juga tepat, ini ragu-ragu. Itu proses menjadi ilmu. Ketika Anda sudah berpikir jernih lagi, berpikir lebih bagus lagi, berdiskusi dengan teman, menemukan jawaban, oh yang tepat yang ini benar tapi nggak tepat. Anda yakin, mantap, diuji lagi, diuji lagi, memang betul, ini, mantap, menjadi keyakinan, itu namanya ilmu. Maka ilmu itu akan menghasilkan akidah, menghasilkan iman. Ilmu pasti menghasilkan iman. Jadi kalau Anda nanti lulus, kok belum punya iman, belum punya kepercayaan, iman itu pasti menghasilkan ketenangan dan kepercayaan diri. Kalau Anda belum percaya diri dengan apa yang Anda pelajari, Anda belum dapat ilmu. Lulus 4 tahun, sarjana ilmu hadis. Ayo Mas bacain hadis. Aduh, jangan saya deh. Malu saya. Berarti Anda belum punya ilmu. Enggak dapat ilmu. Ilmu membaca enggak dapat. Jelasin Mas, enggak bisa. Aduh, jangan saya deh. Enggak pede saya. Saya enggak bisa. Berarti Anda enggak dapat ilmu.
Jadi ilmu itu pasti menghasilkan iman, keyakinan, dan menghasilkan kepercayaan diri. Pasti wujudnya kayak begitu. Maka orang yang berilmu itu percaya diri itu. Awal-awal disuruh ngajar, duduk kayak begini, di depan orang banyak kayak begini, masih ragu-ragu. Meskipun mungkin sudah punya ilmu, tapi ragu-ragu. Berarti di situ ilmunya masih belum rasih, belum kuat, belum kokoh, sehingga belum diuji. Nah setelah tampil sekali, oh ternyata yang saya sampaikan bisa diterima, bisa dipahami. Besok ini lagi, tampil lagi, lebih bagus lagi. Nah, menjadi percaya diri. Wah, bisa ngomong dengan bersuara keras. Itu salah satu tanda percaya diri apa ya? Kalau nggak punya percaya diri, nggak punya ilmu, ngomong pakai suara aja nggak berani. Al-i'tiqad alal ilmi. Ya, i'tiqad alal ilmi. Ya, ngomongnya nggak jelas. Itu tanda bahwa dia nggak punya ilmu. Orang punya ilmu pasti ngomongnya. Jadi semakin orang itu berani menyatakan dengan mantap itu, dengan tegas dari ilmu. Tapi nggak semua orang yang ngomongnya kenceng berilmu. Nah itu masalahnya di situ. Orang berilmu pasti dia akan berani untuk menyatakan dengan tegas. Tegas itu nggak harus suaranya kenceng juga sih sebenarnya. Intinya itu percaya diri. Tapi nggak semua orang percaya diri itu punya ilmu. Ada orang yang percaya dirinya luar biasa, tapi nggak tahu apa-apa. Nah, nggak ngerti apa-apa. Ada. Itu orang yang suka joget, nyawer itu PD-nya luar biasa itu. Cuman gini-gini doang gitu, nggak jelas gitu. Tapi PD naik ke panggung gitu. Kalau disuruh jelasin ini nggak bisa dia. Suruh ngomong ini mungkin nggak bisa. Nah, jadi nggak semua orang yang percaya diri itu memang berilmu. Tapi semua orang berilmu pasti percaya diri. Famaknahu kul ta'allamtul amra. Kalau kita bilang ta'allamtul amra, aku ta'allamtul amra, maknanya apa? A'taqidu anna fihi ilman. Saya mempelajari sesuatu, itu artinya apa? Anda yakin di situ ada ilmu. Ya. Fa'udkinahu hatta a'rifa wa'lam. Oleh karena itu saya tekuni. Jadi kalau Anda menekatkan saya belajar ilmu hadis, itu karena Anda yakin di situ itu ada ilmu dalam hadis itu. Saya nggak tertarik misalnya dengan ilmu ilmu yang nggak saya tertarik itu ilmu apa ya misalnya? Ilmu ekonomi saya tertarik tapi saya nggak bisa. Ilmu saintek saya tertarik nggak bisa. Yang ilmu sihir misalnya gitu ya. Nah. Ilmu sihir saya nggak tertarik belajar ilmu sihir karena saya nggak yakin di situ ada ilmu. Yang ada hanya kedoliman, makanya saya nggak mau belajar ilmu itu. Nah, misalnya gitu, misalnya. Ya, maka orang yang mempelajari satu hal berarti dia yakin dalam hal itu ada ilmu. Saya mau meneliti apa? Saya mau meneliti perilakunya orang tidur, perilakunya santri tidur. Berarti Anda yakin dalam tidurnya santri itu ada ilmu. Wow. Saya ada orang mahasiswa bidangnya ilmu teknik gitu ya, bangunan. Dia neliti kayu, diamati kayak gini, diteliti diamati. Meneliti cuma kayu kayak gini diteliti. Bagi kita bilang kayak gitu, kenapa? Karena kita nggak tahu di sini ada ilmu. Tapi bagi orang yang ahli di bidang perkayuan, ini ada ilmunya ini. Bisa kayak gini, makanya dia tekuni. Jadi ukiran mahal. Karena dia yakin di sini ada ilmunya. Nah, jadi apapun yang Anda tekuni dan Anda pelajari, itu karena Anda yakin di dalamnya ada ilmu. Oke ya, wallahu a'lam bishawab. Nah ini semoga besok sudah bisa kita pegang kitabnya. Oke, wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'uluman tanfa'una bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'a halalan thayyiba. Allahumma rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqihna wa faqih lana faqih auladana faqih talamidana faqih man yadrus fi hadzal ma'had wa faqih man yadrus fi hadzal majlis fid din wa 'allimhu ta'wil. Allahumma ij'alna wa iyyahum min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair wa lit-tuqa wa lil-ibadah wal 'afaf ahli al-ghina wa lit-ta'ah wa lil-istiqamah wa la taj'alna wa iyyahum min ahli al-jahli wa syarri wa su'i wad dhair bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'na wa ta'allamna ma hafizna ma darasna fartutu ilaina inda hajatina ilaih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.